Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوتي في الدين الحاضرات رحمني ورحمكم الله. Hadani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini 16 Muharram 1444 Hijriah kita akan kembali melangsungkan kegiatan kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang hadis yang pertama. Maka insyaallah pada pertemuan ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis yang kedua. Naam. Pertama kita akan baca dulu hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha.
Qala antalida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-'irata al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Summa intalaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Naam. Artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad SAW pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang lelaki yang menggunakan pakaian yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat tanda-tanda safar pada dirinya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu duduk di dekat Nabi Muhammad SAW sampai-sampai dia menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW, dan dia meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, dan engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji jika engkau sanggup. Kemudian laki-laki itu mengatakan, engkau benar. Maka kami pun heran. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, dan engkau beriman kepada utusan-utusannya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk. Lalu dia juga mengatakan, engkau benar. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, dia bertanya untuk yang ketiga kalinya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melakukan hal itu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dirimu. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan ketika engkau melihat orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, orang-orang pengembala kambing, orang-orang miskin, mereka saling berlomba dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka kemudian laki-laki itu pergi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Aku pun mengatakan, Allah dan utusannya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan,
itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Naam. Akhwati fiddin, ini adalah hadis yang cukup panjang ya. Di hadis ini banyak memberikan kepada kita faedah ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang Islam, kemudian mengabarkan kepada kita tentang iman, kemudian mengabarkan kepada kita tentang ihsan, kemudian mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Naam. Maka akhwati fiddin, afani Allah wa iyyakunna jami'an, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang Islam ya. Pembahasan kita yang pertama tentang Islam. Ya. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Akhwati fiddin, arsadani Allah wa iyyakunna jami'an. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salah Satu Usul, beliau mengatakan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Di dalam kitab Salah Satu Usul, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan. Maka akhwati fiddin, hadani Allah wa iyyakunna jami'an ya. Dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada seluruh ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Jadi kalau ditanya Islam itu apa? Ya. Secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah berserah diri atas semua ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi diri kita ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan agar kita sholat 5 waktu dalam satu hari. Maka kita pun menerima ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan itu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi para wanita untuk memakai hijab, memakai jilbab. Maka kita pun menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ya bagi seorang wanita ya diberi keringanan untuk tidak melakukan sholat ketika haid. Maka kita pun menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maka ketika ditanya apa itu Islam ya, maka kita bisa menjawab secara ringkas Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau dirinci, maka kita bisa menggunakan definisi
yang telah didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tadi, yaitu Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang Islam, ya. Pembahasan yang kedua tentang Islam adalah bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam. Bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, pernah ditanya tentang hal ini, ya. Beliau ditanya, hal asy-syahadatu tudkhilul insan fil Islam, ya. Atau sebelumnya, ya, kita ulangi, apakah hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut kita telah masuk ke dalam Islam, ya? Maka jawabannya adalah, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini, ya. Beliau ditanya, hal asy-syahadatu tudkhilul insan fil Islam, apakah sekedar hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam, ya? Maka beliau mengatakan, na'am tadkhuluhu fil Islam hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudzan fa innana na'simu damahu wa malahu walau dhananna annahu qalaha kadziban, wa dalil dzalika qissatu al-musyrik alladhi adrakahu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma hina haraba al-musyrik falamma adrakahu Usama, ya, falamma adrakahu Usama, ya, qala asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Beliau mengatakan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat itu sudah cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam. Walaupun, ya, hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudzan, bahkan walaupun jika kita menyangka orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat untuk berlindung dari pembunuhan. Maksudnya gimana? Jadi dahulu salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika beliau berperang melawan orang-orang musyrik, ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika berperang melawan orang-orang musyrik, ya, beliau menangkap salah seorang musuhnya. Beliau menangkap salah seorang musuhnya yang merupakan orang kafir. Maka ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu hendak membunuh musuhnya tersebut pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika pedang Usamah bin Zaid telah siap untuk membunuh musuhnya, ya, musuhnya tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Usamah bin Zaid pun tetap membunuh musuhnya tersebut, karena beliau, ya, dengan kondisi seperti itu, beliau dengan persangkaannya yang kuat, ya, beliau yakin bahwa musuhnya tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, hanya agar dia tidak dibunuh.
Maka kemudian kisah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Usamah bin Zaid telah membunuh seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Usamah bin Zaid, "Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Usamah bin Zaid, "Apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Kemudian Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan." Ya Rasulullah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya agar dia tidak dibunuh, karena dia sudah kalah dan pedangku telah siap membunuhnya. Maka karena dia takut akan kematian, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengulang kembali pertanyaannya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka kemudian Usamah bin Zaid pun mengatakan, "Fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum min syiddati ma wajada radhiyallahu anhu." Ya. Maka Usamah bin Zaid pun mengatakan, ya, maka aku ingin seandainya aku belum menjadi orang Islam pada hari itu. Maksudnya apa dari kisah ini? Faedahnya apa dari kisah ini? Faedahnya adalah, ya, walaupun kita, ya, mendapatkan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, ya, hanya karena takut, ya, dibunuh, atau dia takut, ya, hartanya diambil, ya, maka kita menghukumi dia secara zahirnya. Khalas, sudah, kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia telah sah masuk ke dalam Islam, ya. Jadi seperti itu, ya. Walaupun kita punya dugaan yang kuat bahwa seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya sekedar agar dia bisa lolos dari suatu kondisi yang membahayakan dirinya, ya, maka itu sudah cukup, ya, menjadi bukti bahwa dia telah masuk ke dalam Islam. Dan orang Islam itu tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh dijatuhkan martabatnya, ya. Maka kembali ke pembahasan kita tadi, ya, apakah sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu telah sah untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam? Maka jawabannya adalah sah, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang telah kita kisahkan tadi, bahwa ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu hendak membunuh orang musyrik di dalam peperangan, tiba-tiba orang musyrik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dugaan kuat, ya, bahwa dia mengucapkan itu agar bisa selamat. Nah, maka Rasulullah SAW pun mengingkari pembunuhan tersebut, ya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa 2 kalimat syahadat itu sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nah, akhwati fid din, ya, adkhalani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, ya. Pembahasan kita yang berikutnya yang berkaitan dengan Islam adalah, ya, apa hukuman bagi orang yang keluar dari Islam? Kemudian dia murtad dari agama Islam, ya.
apa hukuman bagi orang yang murtad dari agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, ya, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu damu imrin muslimin illa bi ihdath thalathin, as-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Ya, yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah tapi dia berzina, wa nafsu bin nafsi, dan seseorang yang membunuh orang lain, wa tariku dinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Maka akhwati fiddin arsadani Allah wa iyyakunna jami'an, ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan agamanya, ya. Maka jika seseorang itu meninggalkan agamanya, maka darahnya halal. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad dari agama Islam, faqtuluhu, ya, maka bunuhlah dia. Maka kembali ke pembahasan kita tadi, ya. Apa hukuman bagi orang yang keluar dari Islam? Ya. Maka hukumannya adalah, ya, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, ya, itu dibunuh, ya. Hukuman bagi orang yang murtad, hukuman bagi orang yang keluar dari Islam, ya, itu dibunuh, ya. Tapi apakah langsung dieksekusi, ya? Apakah langsung dibunuh, ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, mengatakan, was-shahih, ya, fil istitabah annaha tarji' ila ijtihadil hakim fa in ra'a minal maslahah, ya, fa in ra'a minal maslahah istitabatuhu istatabahu wa illa fala li'umumi qawlihi alaihi salatu wasalam, man baddala dinahu faqtuluhu, fali'anna al-istitaba waradat 'ani sahaba radhiyallahu anhum. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, bahwa orang yang murtad itu tidak langsung dieksekusi, ya, tidak langsung dibunuh. Tapi orang yang murtad itu diminta dulu untuk bertaubat, ya. Diminta dulu untuk bertaubat. Ya. Jika seandainya dia bertaubat, ya, maka tidak dibunuh. Tapi seandainya dia tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan Islam. Nah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita pada waktu dan tempat yang sama minggu depan. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.